Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin memperkenalkan diri. Nama Ceska Nur Katalan, asal kelas 10-9. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sosiologi sebagai ilmu sosial. Namun saya akan menjelaskan apa itu pengertian sosiologi menurut beberapa tokoh. Menurut Max Weber, sosiologi mempelajari hubungan tindakan-tindakan sosial. Sedangkan menurut Soejono Soekanto, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Lalu ada objek kajian sosiologi. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya, hubungan antara individu dan kelompok, hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Selanjutnya, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi bersifat empiris, yang berarti sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Yang kedua, sosiologi bersifat teoretis, yang berarti sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi yaitu kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari observasi, lalu disusun secara logis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Yang terakhir, sosiologi bersifat notetis. Sosiologi tidak mencari baik atau buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta secara analitis. Ada 3 paradigma utama sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial. Berdasarkan paradigma ini, kajian sosiologi adalah fakta sosial, baik sesuatu yang berbenda atau nyata ada dan tidak nyata ada seperti ide ada atau gagasan. Paradigma definisi sosial. Bagi Weber, pokok persoalan ilmu sosial adalah hal mikro seperti proses pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial, bukan hal makro seperti struktur sosial atau pranata sosial. Paradigma perilaku sosial. Subjek ini dari paradigma ini adalah perilaku individu yang menimbulkan akibat atau perubahan terhadap tindakan selanjutnya. Apa aja sih fungsi sosiologi? Fungsi sosiologi sangat penting, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut masyarakat. Yang pertama, untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Yang kedua, untuk penelitian. Dengan penelitian, akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Yang ketiga, untuk advokasi kebijakan. Sosiologi berfungsi sebagai basis data dan sumber berlangsungnya advokasi kebijakan dalam isu-isu publik, seperti pemberdayaan masyarakat marginal atau konflik horizontal di masyarakat. Lalu ada peran sosiologi. Sosiolog sebagai ahli riset. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Data itu kemudian diolah menjadi karya ilmiah yang berguna bagi pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya, kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Yang ketiga, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakannya adalah suatu prediksi. Artinya, kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan.
Yang keempat, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Sekarang kita sudah memasuki materi terakhir, yaitu apa sih hubungan sosiologi dengan ilmu lain? Perbedaan antara sosiologi dan disiplin ilmu lainnya bukan pada topik masing-masing penelitian, tetapi dalam perspektif disiplin masing-masing terhadap objek kajiannya. Psikolog misalnya, melakukan analisis perilaku individu. Sementara itu, unit analisis seorang sosiolog adalah masyarakat. Seorang sosiolog juga belajar budaya seperti seorang antropolog. Antropologi adalah studi tentang budaya manusia. Dalam penelitiannya, sosiologi sama seperti ilmu sosial yang lain juga menggunakan angka-angka matematis seperti data statistik sebagai salah satu alat analisis. Kesimpulan dari sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.